Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita sisa 4 bab penutup. Bab-bab yang mudah insyaallah. Yang paling sulitnya dari 4 bab ini adalah tanazu. Sebenarnya tidak sulit juga kalau kita pahami ya bentuknya itu di dalam kalimat itu kadang banyak amil, banyak penyakit. Terus ma'mulnya itu kadang cuma satu. Siapa yang beramal? Ini masuk dalam babut tanazu, bab berselisih, bertikai. Fil amali, dalam beramal. Kita baca dulu sedikit catatan 962. Tanazu secara bahasa bermakna saling berdebat dan berselisih. Itu secara bahasa. Dinamakan dengan tanazu karena dua amil atau lebih menginginkan untuk beramal pada kata setelahnya. Jadi namanya tanazu karena ada dua amil atau lebih mau beramal pada kata setelahnya. Contoh begini. Perhatikan ini bab tanazu. Dorobani wa akramtu Zaid. Dorobani amil, akramtu amil. Jadi ini amil pertama, ini amil kedua. Ini masalah cabang saja. Kalau antum tidak paham juga, tidak ada masalah. Tapi kalau paham, lebih bagus. Jadi dorobani itu amil, penyakit. Akramtu itu juga amil, penyakit. Zaid ini disebut apa? Jadi ini disebut amil. Ini disebut amil. Zaid disebut apa? Itu dibilang ma'mul. Apa itu ma'mul? Yang disakiti, yang dimasuki. Dorobani butuh apa? Dorobani butuh apa? Fa'il. Ya kan? Kan fi'il itu. Butuh fa'il. Akramtu butuh apa? Maf'ulun bi. Dua itu membutuhkan ini. Dorobani butuh fa'il. Akramtu butuh maf'ulun bi. Pertanyaannya, siapa yang beramal ini? Pada Zaid. Siapa yang beramal pada Zaid? Paham sekarang? Ini disebut dengan, karena ada dua amil, ini disebut dengan tanazu'. Iya, itu disebut tanazu'. Bertikai, berselisih dalam beramal. Pahamin Arjun? Jadi ada Arjun, ada Nabil. Di depannya ada satu ayam pahanya. Keduanya berselisih, ini siapa yang punya, yang makan. Itu tanazu. Dipahami ini? Sepakat para ulama rahimahumullah. Terserah antum mau amalkan siapa. Terserah. Tapi itu akan berimbas kebacaannya. Kalau antum amalkan yang pertama berarti Zaidun. Karena antum amalkan yang kedua berarti Zaidan. Karena yang pertama butuh fa'il, kedua butuh maf'ulun bi. Sepakat itu. Tidak ada perselisihan. Cuman pertanyaannya, mana yang lebih utama beramal? Tanda? Itu yang diperselisihkan. Siapa yang paling utama untuk beramal? Maka terbagi dua. Ada Basri, ya, sekolah ini, sekolah bahasa Arab di Irak.
ada Kufi. Ini mereka ini bukan orang Arab, tapi punya sekolah Arab. Jadi mereka dinukil perselisihannya. Iya. Jadi ada dua sekolah, ada sekolah Basri, ada sekolah Kufa. Semuanya di Irak. Semuanya di Irak. Iya. Berselisih. Orang Basro bilang yang beramal adalah yang pertama. Orang Kufa bilang tidak. Yang beramal karena yang kedua. Paham kan? Apa alasannya? Orang Basro bilang karena dia yang pertama. Siapa yang duluan, dia berhak. Nah, orang Kufa bilang tidak. Saya yang paling dekat. Paham itu? Iya. Jadi orang Basro bilang yang pertama. Karena dia duluan. Orang Basro Kufi bilang apa? Yang kedua. Paham kan? Kenapa dia bilang? Saya paling dekat. Siapa yang paling dekat? Yang kedua. Paham kan? Kita tidak bahas itu. Biar kita tinggalkan ini dua orang ini. Berselisih. Kita sekarang adalah boleh dua-duanya beramal. Cuman kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua antum kasihkan domir. Jadi yang kedua itu kasih semua kebutuhannya. Itu saja. Kalau antum pilih pendapatnya Basro, yang beramal adalah yang pertama, maka yang kedua kasihkan dia semua kebutuhannya. Apa yang dia butuh kasih. Dia butuh marfu kasih. Dia butuh mansub kasih. Dia butuh majrur kasih. Sekarang akramtu butuh apa? Mansubkan kasih domir. Akramtuhu. Dipahami nih? Hu kembali ke mana? Ke Zaid. Apakah bisa kembali ke setelahnya? Bisa. Karena Zaid itu asalnya di sini. Kan punya yang pertama. Berarti hu ini kembali kepada Zaid. Setelahnya secara lafaz. Tapi secara kedudukan di mana? Di sebelumnya. Tidak masalah. Dibolehkan. Jadi kasih yang kedua domir. Domir ini kembali kepada setelahnya secara lafaz. Tapi secara kedudukan Zaid itu di sana. Di yang pertama. Paham kan? Kalau kita amalkan yang kedua. Pendapatnya siapa? Kufi. Kita amalkan kedua pendapatnya Kufi. Maka yang pertama hanya kita kasih kalau dia butuh marfu. Mansub dan majrur kita tidak kasih. Paham kan? Kalau dia butuh marfu, kasih. Kalau dia butuh mansub dan majrur, tidak dikasih. Kenapa? Marfu dikasihkan itu umdah. Pokok kalimat. Tidak sempurna dia tanpa pokok. Seperti ini. Kalau antum tidak, ini kan Zaid di sini ada domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Paham kan? Kembali kepada siapa? Zaid. Zaid di mana posisinya sekarang? Setelahnya kan secara lafaz dan secara kedudukan. Itu dimaafkan karena ini adalah apa? Umdah pokok kalimat. Kalau ada fiil harus punya fa'il. Paham ini? Adapun mansub dan majrur kita tidak kasih. Paham ini kan? Kenapa? Karena itu hanya kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Pelengkap. Jadi itu saja yang antum pikirkan. Kalau antum amalkan yang pertama, semua kebutuhan yang kedua antum tanya, kau butuh apa? Misalnya tadi Nabil yang pertama, Arjun yang kedua. Nah, ini biar misalnya Ani ambil ayam. Arjun, saudara, kau butuh apa? Apapun yang kau bilang, kasih. Karena yang kedua, yang pertama yang beramal. Nah, beri semua kebutuhan. Kau butuh, sudah ayam untuk saya. Kau saya kasih sepeda, saya kasih, pokoknya semua. Yang penting jangan ayam. Paham kan? Roti, boleh semua dikasih. Nah sekarang yang kita amalkan yang keberapa? Yang kedua. Yaitu Arjun. Paham kan? Nabil tadi yang pertama. Arjun tanya, kau butuh apa Nabil? Nabil sebutkan kebutuhannya. Kebutuhan pokok dikabulkan. Yang bukan kebutuhan pokok, apa Nabil? Saya coret. Karena kalau saya kasih kebutuhan yang bukan pokok, saya akan melanggar.
domir saya akan kembali ke setelahnya. Domir itu harus kembali ke mana? Ke sebelumnya. Tapi kenapa kalau rofa dikasih? Itu kan melanggar juga. Apa jawabannya? Itu darurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Paham tak? Jadi Arjun harus tanya dulu Nabil butuh apa. Kalau yang disebut oleh Nabil kebutuhan pokok, kasih. Kalau bukan, tidak dikasih. Paham ini tanazu? Itulah dibilang tanazu. Paham ini? Gambaran dasarnya. Ubaid. Siapa yang belum paham? Nabil? Mas. Kita baca. Bab tanazu'i fil amali. Bab tanazu' dalam beramal. Wa haqiqatuhu hakikatnya. Wujudnya. Bentuknya. Itu dibilang hakikat. Ayat taqaddam ma'amilan. Ada di depan dua amil. Au aksar atau lebih. Ada di depan dua amil atau lebih. Jadi nanti itu bisa 3 amil. Tidak harus Nabil dan Arjun. Bisa tambah lagi Alqaf. Nah, Kak Erik merebutkan 1. Siapa yang berhak? Nah, itu berkelahi mereka nanti. Iya. Bisa. Wa ta'akhir ma'mul. Dan ada di akhir 1 ma'mul. Fa'aksar atau lebih dari 1. Tapi semuanya butuh. Lebih dari 1. Kan kadang itu dia butuh 2. Kadang dia butuh 2. Kan begitu kan? Kadang juga butuh 3. Kan macam-macam. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil. Dan jadilah setiap salah satu dari penyakit-penyakit al-mutaqaddimati yang lewat. Yatlubu dalikal mutaakhir. Menginginkan yang di belakang itu. Semuanya mau. Semuanya ingin. Ini bentuknya. Nah, qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala. Atuni ufrik alaihi kitra. Ini contoh nyata ini. Kitra. Ada kata kitra. Sebelumnya ada 2 amil. Itu kitra namanya ma'mul. Sebelumnya ada 2 amil. Mana amilnya? Atuni. Itu fil amr. Butuh dia ni itu maf'ul. Tapi butuh lagi 1 maf'ul. Karena dia butuh 2 maf'ulun bi. Ufrig itu fi'il mudhari. Majzum karena tolab. Karena atuni fil amr kan. Jadi ufrig majzum karena adanya tolab. Ufrig fi'il mudhari. Butuh juga ma'mul. Ufrig butuh maf'ulun bi. Kitra mereka rebutkan itu. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Sama. Wa Allahumma salli 1, wa sallim 2, wa barik 3. Ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina. Ini masalah. Ini jar majrur. Direbutkan oleh salli, wa sallim, wa barik. Direbutkan oleh berapa amil? 3. Lihat kata penulis. La khilafa. Tidak ada perselisihan. Fi jawazi i'mali ayyil amilaini awil awamili syi'ta. Tidak ada perselisihan. Akan bolehnya. Fi jawazi dalam bolehnya. I'mal beramal. Ayyil amilaini. Amil manapun dari 2 amil itu. Awil awamil atau amil-amil itu. Syi'ta yang kamu inginkan. Jadi tidak ada perselisihan. Terserah antum mau amalkan yang mana. Paham kan? Tanpa melihat Basro atau Kufa. Jadi tidak ada perselisihan sebenarnya. Di ahli bahasa. Antum mau amalkan yang mana? Boleh. Terus perselisihannya apa? Wa innamal khilafu fil aula. Salah itu ula ya. Aula. Iya. Kalau ula yang pertama.
Kalau aula yang utama. Beda pertama sama utama. Wa innamal khilafu fil aula. Sungguh tiada lain perselisihan adalah yang paling utama. Utamanya beramal yang mana? Faktarul basriyun. Oh apa tadi terbalik tadi itu? Faktarul basriyun i'malas sani. Apa? Orang-orang Basro memilih mengamalkan yang kedua. Likurbihi. Iya. Itu tadi di atas Basro mengamalkan yang kedua. Kufa yang pertama. Apa? Jadi faktarul basriyun. Orang-orang Basro memilih. I'malas sani. Mengamalkan yang kedua. Likurbihi. Karena dia lebih dekat. Wal kufiyun dan orang Kufa. I'malal awal mengamalkan yang pertama. Kenapa? Lisabakihi. Karena dia lebih duluan. Kan dia lebih duluan. Jadi ini masalah memilih saja. Masalah memilih. Bebas amalkan yang manapun. Cuman memilih. Orang Basro memilih yang kedua. Karena lebih dekat. Orang Kufa memilih yang pertama. Karena lebih duluan. Nah, sekarang apapun yang antum pilih. Kita keluar itu. Dari pilihan antum siapa? Maka keharusan ini dibawa. Fa'in a'mal tal awwala. Jika antum amalkan yang pertama. Di atas pendapatnya siapa ini? Kufa. Amalkan yang pertama. Iya. Begitu Siddiq. Kalau di atas tadi faktarul basriun. Baik. Fa'in a'mal tal awwala. Kalau antum amalkan yang pertama. Maka a'mal tasani fi domiri dalikal ismil mutanaza'i fihi. Maka antum a'malta. Kamu amalkan asani yang kedua. Fi domiri pada domir. Dalikal ismi. Isim itu al-mutanaza'i fihi. Yang diperselisihkan padanya. Jadi kalau antum amalkan yang pertama, maka yang kedua antum kasih siapa? Domir. Paham kan? Contoh. Tinggal contoh. Fatakulu. Kamu katakan. Koma. Wa ada akhwaka. Lihat itu. Koma. Akhwaka. Kan akhwaka fa'ilnya siapa sekarang? Koma. Kok ada antum kasih apa? Domir itu. Kok ada domir itu kembali ke akhwaka. Paham ini? Domir itu kembali ke mana? Ke akhwaka. Itu tidak masalah. Karena akhwaka sebenarnya asalnya kalimatnya ini adalah koma akhwaka wa ada. Paham ini? Berarti domir kembali ke sebelumnya secara kedudukan. Secara kedudukan. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Zaidun antum rofa. Berarti akramtu antum kasih domir. Akramtuhu. Paham ya? Ini antum kasih domir nasab. Kalau tadi kok ada antum kasih domir rofa. Antum kasih domir rofa. Kalau ini akramtuhu kasih domir nasab. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka. Lihat itu. Akhwaka fa'ilnya darabani. Kemudian akramtuhuma huma. Itu antum kasih domir. Kembali ke mana itu? Ke akhwaka. Tidak masalah. Karena akhwaka asalnya di mana? Di sebelumnya, iya kan? Secara kedudukan. Secara kedudukan. Kemudian wa marrabi wa marartu bihima akhwaka. Lihat itu bihima. Dikasih domir majrur. Dikasih domir apa? Majrur. Pokoknya antum kasih semua yang dia butuhkan. Lihat lagi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Berarti antum amalkan sholli. Karena wasallim alaihi antum kasih domir. Wa barik alai antum kasih domir. Ala Muhammadin. Jadi yang beramal pada ala Muhammadin siapa? Sholli. Cirinya antum tidak kasih domir. Iya kan? Yang kedua, ketiga antum kasih domir. Paham Arzik? Jadi alaihi itu sama dengan ala Muhammad. Cuman antum tidak sebut Muhammad. Antum sebut siapa?
domir. Antum sebut domir. Iya. Itu kalau antum amalkan yang pertama. Antum kasih dia semua yang dia butuhkan. Butuh domir marfu kasih. Butuh domir mansub kasih. Butuh domir majrur kasih. Pokoknya semua yang dia butuhkan kasih. Nabi bilang tabe Arjun. Butuh kok apa? Paham Nabi? Pokoknya ini tanazu harus pintar bercerita. Kalau nggak bisa bercerita, susah dipahami ini tanazu. Iya, ternyata ada berselisih dalam beramal. Iya. Sekarang, wa in a'mal tasani, jika antum amalkan yang kedua. Pendapatnya siapa tadi? Basro. Maka kata penulis, fa inihtajal awwalu ila marfu'in, jika yang pertama, fa inihtajal awwalu, al-awwalu, yang pertama ihtaja, butuh. Jika yang pertama butuh, ila marfu'in, kepada marfu', jika yang pertama butuh marfu', admartah, maka antum kasih domir dia. Antum paham ini? Itu saja. Antum kasih domir dia. Takul, kamu katakan, lihat. Koma wa ada akhwaka. Siapa yang beramal pada akhwaka? Siapa yang beramal pada akhwaka? Kok ada? Karena dia tidak dikasih domir. Berarti dia yang beramal. Kemudian yang pertama antum kasih apa? Kasih domir. Mana domirnya? Itu alif. Koma. Ada alif? Ada alif. Kembali ke mana itu alif? Kembali ke mana? Ke akhwak. Lafadznya setelahnya dan kedudukan setelahnya. Tapi ini dimaafkan karena darurat. Iya. Seharusnya domir tidak boleh kembali ke setelahnya. Secara lafaz dan secara kedudukan. Dia harus kembali kepada sebelumnya. Tapi ini dimaafkan karena darurat, kebutuhan pokok. Marfu. Wa ini taja ila mansubin. Jika dia butuh kepada mansub. Dia butuh kepada mansub. Au majrurin. Atau kepada majrur. Hadaftah. Maka kamu hilangkan. Tidak boleh antum kasih. Antum tidak boleh kasih. Kalau butuh kepada mansub dan majrur. Kal ayati. Lihat itu ayat. Atuni ufrik alaihi kitra. Yang diamalkan ini yang keberapa? Yang kedua, antum kasih enggak domir dia yang pertama? Antum enggak bilang atunihi ufrik alaihi kitro. Antum enggak kasih domir. Kenapa? Karena domir yang dibutuhkan oleh atuni apa? Domir apa? Mansub, majrur atau marfu? Mansub. Dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Jelas ini? Alhamdulillah. Ini mantap. Lihat wa qaulika, dan contoh, kan belum bilang kal ayati, seperti contoh ayat tadi. Wa qaulika, dan contoh ucapan kamu, darabtu wa darabani akhwaka. Siapa yang beramal pada akhwaka? Darabani. Antum kasih domir darabtu? Enggak, karena dia butuh apa? Mansub. Lihat lagi, wa marartu wa marrobi akhwaka. Siapa yang beramal pada akhwaka? Marro. Karena marro butuh fa'il. Marortu butuh apa? Majrur. Karena selalu marortu itu ada bi. Setelah marortu itu ada siapa? Bi. Dia butuh majrur. Antum kasih atau tidak? Antum kasih atau tidak? Tidak. Selesai. Inilah tanazu. Ini bab pendek. Cuman penting juga dalam pembahasan. Karena nanti kadang kita dalam baca kitab gundul, kadang ada dua amil. Kalau hanya satu amil, enak. Yang masalahnya kalau ada dua amil. Siapa yang antum amalkan? Itu dia. Sudah paham ini? Jelas ini? Sudah jelas? Nah, setelah itu kita masuk lagi bab setelahnya. Ini bab-bab pelengkap semuanya. Babut ta'ajub. Bab takjub. Iya, seorang itu perasaan kagum
terhadap sesuatu. Ini yang dibabkan di nahwu tentunya yang ada wazannya. Karena seorang itu kalau merasa kagum, merasa takjub terhadap sesuatu, ya tidak harus bab ini. Kalau dalam bab nahwu, seorang kalau merasa kagum maka hanya ada dua. Ada ma'af'al, wazannya ma'af'ala, sama af'il. Kalau dia bilang af'il, itu dia takjub. Dia bilang ma'ahsana. Ma'ahsana. Betapa indahnya. Dia kagum terhadap keindahannya. Kecantikannya misalnya ma'ajmala. Cantiknya. Nah, atau dia akan bilang af'il. Ajmil. Dia kagum terhadap pukulannya. Adrib. Bukan fil amr, tapi bentuknya saja fil amr. Itu kan dia takjub. Ini namanya yang kiasi. Ini namanya yang kiasi. Tahu yang kiasi? Yang bisa dibuat dengan wazan. Antum takjub dengan apa? Buat ma'af'al atau apa? Af'il. Itu yang kiasi. Adapun simai sangat banyak. Orang kalau takjub terhadap sesuatu, dia kadang bilang, kalau Arab seperti Nabi, subhanallah. Ya? Kalau orang Ambon misalnya, mamai. Misalkan banyak macam. Orang takjub. Makanya kata para ulama yang simai itu tidak terbatas. Tergantung daerah. Dia takjub terhadap sesuatu, langsung dia muncul ucapannya. Paham tak? Misalnya Arjun, daerahmu, kalau takjub, kagum terhadap sesuatu. Tahu mana? Masa begitu? Enggak tahu juga. Paham ini? Ustaz, kalau orang Makassar. Masa sama orang Makassar sama? Bahasa Makassar dia pakai. Orang Papua, Said, Fafak, kalau takjub. Tahu takjub tak? Merasa heran, kagum terhadap sesuatu. Apa dia bilang? Lupa mi. Baik. Alhamdulillah. Pokoknya yang ini kiasi. Simainya tidak terbatas. Iya. Kalau di Arab, subhanallah. Allahu Akbar. Paham kan? Kan dia bahasa Arab. Masa orang Muna, Allahu Akbar. Kalau kagum. Dipahami ini kan? Macam-macam lain. Kata beliau walahu sigotan. Dia ini memiliki dua bentuk lafaz. Jadi kalau antum dapat ini lafaz, langsung. Itu adalah konteksnya dia lagi takjub. Dia lagi kagum. Ini kita mau memahami kalimat. Dia memiliki dua konteks, dua sigoh, dua lafaz, dua wazan. Ihdahuma salah satu dari keduanya ma'af'al. Lihat ma'af'al Zaidan. Contoh ma'ahsana Zaidan. Betapa baiknya itu Zaid. Dia kagum terhadap kebaikannya. Jadi kalau dia kagum langsung dia bilang ma'ahsana Zaidan. Dia kagum misalnya Nabil kagum kepada kebaikannya Arjun. Kan dia kasih semua yang dibutuhkan tadi. Ma'ahsana. Betapa bagusnya dia. Betapa baiknya dia. Wa ma'afdolah. Betapa utamanya. Wa ma'amalah. Betapa rajinnya amalannya. Beramal. Dia kagum terhadap amalannya. Iya. Fama, kemudian sekarang i'rabnya ma mubtada. Bimakna syai'un azim. Jadi ini yang disebut dengan ma ta'ajjubiyah. Bermakna sesuatu yang agung. Ini dibilang ma ta'ajjubiyah. Ma yang berfungsi untuk takjub. Wa af'al fi'il madhi. Af'al itu fi'il madhi. Wazan af'ala. Wazan apa? Af'ala. Fi'il madhi. Wa fa'iluhu domirun mustatir fihi wujuban. Ya'udu ilama. Fa'ilnya domir mustatir padanya. Secara wajib kembali ke ma. Kembali ke ma. Wal ismul mansub. Sementara isim mansub setelahnya. Itu Zaidan. Al-muta'ajjab minhu. Yang dikagumi darinya.
yang dikagumi darinya maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Wal jumlatu khobaru ma. Dan jumlah itu adalah khobar ma. Jadi jumlah fi'iliyah setelahnya itu sebagai khobarnya siapa? Ma. Karena ma tadi adalah apa? Ma itu mubtada. Ini yang pentingnya di nahwu. Ini sebenarnya dimaukan di nahwu. I'robnya. I'robnya. Wasigatu tsaniyah. Bentuk kedua. Bentuk yang kedua. Af'il bizaid tanpa ma. Kalau bentuk ini tanpa ma. Af'il bizaidin. Nah, ahsin bizaid. Akrim bizaid. Ini bukan dia bilang berbuat baiklah kepada Zaid. Bukan. Tapi dia lagi takjub. Baiknya Zaid. Mulianya Zaid. Lihat uraiannya. Fa'af'il. Labduhu labdul amr. Af'il lafadznya memang lafadz amr. Iya kan? Af'il. Dari kata af'ala. Coba untuk tasrif af'ala yuf'ilu if'alan. Iya kan? Fil amarnya nanti apa? Af'il. Kan begitu. Berarti ini lafadznya lafadz fil amr. Wa ma'nahu ta'ajjub. Tapi ingat, maknanya bukan amr. Maknanya adalah takjub. Ini yang perlu antum tahu di nahwu. Iya. Iya. Jadi maknanya makna takjub. Walaysa fihi domirun. Dan tidak ada padanya domir. Kan biasanya namanya fil amr itu biasa ada domir. Ini tidak ada padanya domir. Iya. Terus bizaidin fa'iluhu. Malah bizaidin fa'ilnya akrim. Fa'ilnya af'il. Gimana ceritanya? Belum ceritakan. Aslu qaulika ahsin bizaid. Sebenarnya asal ucapanmu ahsin bizaid. Ahsana zaidun. Itu sebenarnya asalnya. Bentuknya. Aisorodah husnin. Yaitu dia menjadi memiliki keindahan, kebaikan. Nah seperti contoh. Aurokos syajar. Pohon itu memiliki daun. Kan antum sudah lewat kan di pembahasan wazan af'ala. Dia bisa bermakna memiliki sesuatu. Iya, jadi seperti ini contoh. Aurokos syajar. Pohon itu berdaun. Pohon itu berdaun. Yaitu memiliki daun. Tsumma guyirat sigotuhu. Ini cerita setelahnya. Kemudian diubahlah bentuknya. Ila sigotil amr. Ke bentuk amr. Faqabuha maka buruk, jelek. Dibenci. Isnaduhu ila dhahir. Penyandarannya kepada isim dhahir. Karena namanya fil amr itu tidak pernah disandarkan kepada isim dhahir. Selalu dia disandarkan kepada domir. Jadi asalnya itu ahsana zaidun. Ketika antum jadikan ahsin, maka zaidun tidak cocok lagi jadi fa'il lafadznya. Paham kan? Karena dibenci, tidak bagus. Fazidatil ba' fil fa'il. Maka ditambahkanlah ba' pada siapa? Fa'il. Itu sejarahnya. Jadi asalnya ahsin bi zaid adalah apa? Ahsana zaidun. Makanya bi zaidin tetap kita i'rab fa'il. Karena ba'nya itu tambahan. Karena ba'nya itu apa? Tambahan. Huruf jar tambahan. Ba'nya itu huruf jar tambahan. Ini dua bentuk takjub. Bab tambahan dalam nahwu. Bab tambahan dalam nahwu. Dipahami ini? Jadi kesimpulannya kalau seorang takjub dengan sesuatu yang kiasi dua wazan. Ma'af'ala dan af'il. Af'il. Iya. Dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Itu kalau takjub antum pakai bahasa Arab. Yang kiasi. Adapun mausimai itu tidak berwazan ini. Tidak berwazan dua ini. Sudah dipahami ini? Pembahasan? Dipahami pembahasan ini? Siapa yang belum paham? Angkat tangan memang. Karena tidak boleh ini di ujung bilang biar saja deh supaya cepat tamat. Yang belum paham? Hah? Tidak ada? Nabil, kasihan.
Hmm. Kasih dia mic. Bismillah, ada luput artinya di catatanku Ustaz. Hmm. Bab tanazu wa haqiqatuhu ayyataqaddama amilani au aktsaru wa yata'akhkharu ma'mulun fa aktsaru. Hakikatnya, wujudnya, bentuknya ada di depan dua amil atau lebih. Dan ada di akhir satu ma'mul atau lebih. Lalu yang di bab tajub Ustaz belum mengerti pada kalimat fakubaha isnaduhu ila dhahiri. Fakobuha. Fakobuha. Gini kan Nabil, namanya fil amr itu ndak pernah fa'ilnya dohir. Itu intinya. Kalau antum dapat fil amr, pasti fa'ilnya domir. Paham kan? Sekarang ketika antum ubah ahsana menjadi ahsin. Kan menjadi lafaz amr. Tadi Zaid antum apakan? Kan Zaid isim dohir. Apakah bisa dia tetap menjadi fa'il lafaznya begitu? Ahsin Zaidun? Tidak bagus. Karena namanya fil amr tidak pernah merofa dohir. Supaya tidak kelihatan dia merofa dohir, tambahkan huruf jar. Bi. Ahsin bi Zaidin. Nah, jadi huruf jar itu tambahan supaya dia tidak kelihatan seperti fa'ilnya ahsin. Padahal memang fa'ilnya. Cuman kan fil amr tidak pernah merofa dohir. Jelek dia merofa dohir. Paham kan? Jazakallah khair. Baik. Masih ada? Salim. Bismillah. Pada bab tanazu fil amal Ustaz. Di bagian yang amal tasani. Itu kan contohnya qoma wa qa'ada akhawaka. Itu kan yang beramal yang kedua. Itu yang qa'ada. Itu tadi untuk dhamir yang pada koma gimana anunya Ustaz? Kembali ke akhwat. Kembali ke akhwaka. Setelahnya. Secara lafaz dan secara kedudukan. Seharusnya itu tidak boleh. Iya kan? Namanya domir itu kan harus kembali kepada sebelumnya. Tapi ini dimaafkan karena kebutuhan pokok. Rofa. Koma butuh rofa. Iya kan? Masih? Darus. Fadl. Fudail. Bismillah Ustaz, masih belum paham tentang contoh kayak gitu Ustaz. Maksudnya butuh pokok apa begitu. Masih belum paham tentang contoh yang Dorobani wa Akramtu Zaidin. Bisa diulangi lagi Ustaz contohnya. Dorobani butuh apa Fudail? Bicara demi Fa'il Ustaz. fa'il itu akramtu butuh apa? Fi'il. Akramtu butuh apa? Fa'il. Enggak, tuh sudah punya fa'il. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Saya baca sekarang Dorobani wa akramtu Zaidan. Berarti yang beramal siapa? Kalau saya baca Zaidan. Kan yang pertama butuh fa'il marfu kan? Yang kedua butuh maf'ulun bih. Ini Dorobani wa akramtu Zaidan. Yang beramal siapa? Kan begini saja. Nah, ulang-ulang. Dorobani butuh apa? Fa'il. Fa'il toh berarti butuh marfu. Kan fa'il marfu. Butuh marfu kan? Wa akramtu butuh apa? Maf'ulun bih. Sekarang saya baca begini. Dorobani wa akramtu Zaidan. Siapa yang beramal? Kalau saya baca mansub. Dorobani atau akramtu?
Dorobani. Lah, enggak mungkin. Dia butuh fa'il, saudara. Kalau butuh fa'il, saya harus baca Zaidun. Akramtu, Ustaz. Berarti yang beramal akramtu, kan begitu? Dorobani antum kasih apa? Kalau antum amalkan yang kedua, yang pertama harus antum tanya. Butuh apa kamu dorobani? Butuh apa dia tadi dorobani? Nah, butuh apa tadi dorobani? Maf'ulun bih. Lah, salah. Antum sudah bilang tadi dorobani butuh apa? Fa'il. Fa'il toh. Berarti butuh marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Kasih domir, begitu. Jadi kalau dia butuh marfu, kasih domir. Cuman kebetulan ini dorobani karena Zaidun mufrad, dorobani kasihnya domir apa? Huwa. Ya toh? Domirnya huwa. Nggak nampak dalam kalimat. Kebetulan domirnya mustatir. Tahu juga mustatir toh? Yang disembunyikan. Siapa teman murojaahnya Fudail? Siapa teman murojaahnya? Ngomong di. Mas Farhan. Mas. Nanti diperketat lagi sama dia, Mas. Saya kira bukan Mas itu. Mas Boim sama Farhan. Mas Boim sama Farhan. Mas Boim sama Farhan. Mas Boim. Baik, itu betul Mas. Mas Boim ya. Mas Boim di. Baik, orang Jawa memang suka ringkas. Mas Boim sama Mas Farhan. Antum tidak ringkas juga. Baik. Nah, nanti diperketat lagi di murojaah. Sebenarnya sederhana ini, sederhana. Amalkan pertama atau kedua? Amalkan yang pertama, yang kedua kasih semuanya. Amalkan yang kedua, yang pertama hanya kasih apa? Marfu. Nah, baik. Abdillah, sisa 2 bab kita sesuai dengan rencana akan tamat besok. Karena tadi kita ambil 2 bab. Sisa 2 bab. Bab al-adat dan babul waqfi. Kalau sudah wakaf berarti kita berhenti. Karena wakaf artinya berhenti. Artinya selesai. Sisa 2 bab kita akan selesaikan besok insya Allah. Kalau tidak ada halangan. Dah? Enggak, fa'il, tetap fa'il. Enggak, lafadznya memang fa'il. Karena bi-nya tambahan. Bi-nya itu huruf tambahan saja. Ya, seperti kafabillahi. Itu sebenarnya Allah fa'ilnya kafallahu. Cuman ba-nya tambahan. Dia tetap jadi fa'il. Karena huruf jarnya tambahan. Paham tak? Darus. Kan ini ansat ta'jub yang wazan af'il. Jadi setiap didapat wazan af'il bisa dikatakan juga amr atau ta'jub. Bisa ta'jub ya. Asmi' bihim wa absir. Dia takjub terhadap pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau bisa juga dikatakan amr. Bisa, tapi lihat dulu setelahnya. Kalau ada huruf jar bi itu takjub. Huruf jar yang Ustaz? Huruf jar bi. Asmi' bihim wa absir di ayat. Jadi ini kalau dia takjub ada bi. Jadi kalau tidak ada bukan Ustaz? Bukan. Itu fil amr. Fakih. Ustaz, yang sifatul musyabbah bil isim fa'il. Bahwasanya dia dinasab atas musyabbah bil maf'ul jika dia ma'rifah. Apakah bisa di-i'rab dengan iskotil khafid? Bisa. Enggak apa-apa. Boleh. Sudah? Selesai? Alhamdulillah. Insyaallah besok pertemuan terakhir. Baru kita putuskan nasib setelahnya. Insyaallah.
Masya Allah. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.